dan kalah adalah proses. Namun kesuksesan bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kerja keras dan loyalitas tanpa henti. Willy Salim! Ini kerja keras. Bagi-bagi hadiah terus. Kenapa ya? Timeline di semua akun media sosial nih wajahnya Willy Salim. Terus dipenuhi nih, terus tulisannya tuh gini. Ingin membantu orang sebanyak-banyaknya. Iya. Itu apa yang terinspirasi dari lu nih, bro? Soalnya kan gue mulai konten dari nol. Lu umur berapa sih? Umur tebak dong. 19, 19. Enak aja. 20. Atasan dikit. 21. 22. Ya elah, masih muda banget cuy. Hah, serius? Serius lah, gila. 22 gue masih Ngapain, banyak cicilan. Jadi lu pengen membantu banyak orang. Iya, soalnya dulu kan gue mulai konten dari nol. Kan kalau lu ngikutin orang-orang lihat, gue dari bukan siapa-siapa, dari kampung juga. Dari kampung mana sih? Gue dari Bangka. Oh, dari Pulau Bangka. Ya, Pulau Bangka yang paling pojok tuh. Lu kecilnya di Bangka? Kecilnya di Bangka. Sampai umur SD gue merantau ke Jakarta SMP ya. Gitu. Iya. Dulu untuk pendidikan, kampung gue tuh dulu nggak ada sekolah, nggak ada universitas. Ya Allah. Ya, makanya gue pindah buat sekolah. Dulu SD pinter gue. Cielah. Serius. Terus akhirnya kapan lu pindah ke Jakarta? SMP gue pindah. Oh, jadi SMP lu pindah ke Jakarta, Sekolah. makanya lu pingin Gue pengen berubah nih, ya kan. Gue ingin naikin derajat keluarga gue. Tadinya orang tua lu, maaf nih, orang tua lu dari yang mampu atau Cuman ya namanya hidup di kampung kan mau semampu-mampunya juga tetap ada limitasinya dibandingin sama orang kota kan. jadi lu pengen merubah itu semua. Gue pengen, gue nggak bisa nih tinggal di kampung doang. Gue harus bisa bawa lebih lagi gitu. Akhirnya keluarga ikut atau lu doang dari Bangka? Awalnya dulu gue sendirian SMP. Lu sendirian? Sendirian. Berarti sebatang kere di sini? Oh, gue ada Bukan sebatang kara lagi, sebatang kere. Gua juga dulu sebatang kere. Oh iya, Gua 3. Serius? Gua 1 SMA pindah Ke Jakarta? dari Dari Bandung. Tapi kelas 3 SMP gua udah mulai kerja. 1 SMA gua akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Iya. Lu akhirnya dari SMP Dari SMP. tinggal sendiri tuh. Tapi gue punya saudara. Ya sama gue juga tinggal sama Iya, saudara, tapi lu bener-bener sendirian gitu ya. Iya, sendiri ngontrak lagi. Iya sama gue juga. Oh iya. Pertama ngekos. Tapi ke kos gue ngontrak di rumah saudara. Ya gue juga mirip. Mirip berarti gue sama lu ya. Terus pertama kali yang lu lakukan di Jakarta ngapain itu? Sekolah Sekolah aja yang belum bener. jadi konten kreator, Belum jadi, apa-apa? iya. Masih belum tahu nih mau jadi apa? Masih belum tahu. Cuman gue tahu suatu saat gue pingin nih kayak orang-orang di sosmed nih, kayak Atta Halilintar, kayak Raffi Ahmad, kayak Ria Ricis gitu. Aduh. Dan akhirnya yang menggerakkan pertama kali untuk lu buat konten kapan dan apa kontennya dan kenapa lu bikin itu? Dulu pertama waktu gue lulus SMA, terus kan pandemi itu COVID, nggak bisa kemana-mana. Gue bikin konten di rumah. Ya dulu awalnya iseng-iseng doang. Dulu gue penakut orangnya, nggak berani ngomong gini ya. Oh, bener-bener Pendiam, diem. Dulu kan gue gendut tuh, beda sama sekarang. Sekarang ganteng lu keren. Iya. Terus ya udah gue bikin iseng aja pakai kamera HP seadanya. Dari handphone handphone-nya aja Android. Serius. Masih ada videonya. Video pertama kamera belakang, ngeblur. Bikin konten apa gitu? Iseng aja kayak apa? Parodi doang, kayak ini gelas nih gitu. Serius. Akhirnya lu upload di mana Upload, ya nonton lumayan. di YouTube, Di TikTok. oh di TikTok pertama. Iya, Emang lu tuh asli TikTok banget lah. TikTok banget lah pertama. Tapi kalau ngelihat followersnya Willy Salim berapa TikTok lu paling banyak kali ya? Paling banyak Di Indonesia ya? di Indonesia. Berapa lu sekarang? 56 juta. Top banget. Dan gue juga kaget sih, umur lu masih muda, lu juga kontennya bagus, berbagi. Cuman waktu itu ada gue lihat dari lu ngalamin turun follower pernah ya? Pernah. Iya. Dari 58 juta kalau nggak salah jadi 56 juta. Iya benar. Kaget ya lu bisa turun follower gitu ujuk-ujuk. Jujur gue udah antisipasi gue udah tahu kayak kan gue lagi bikin konten yang rame-rame tuh kan, pasti dengan perkembangan yang cepat pasti ada resikonya juga. Itu karena
Lu waktu itu bikin konten, katanya lu bilang pengen ngalahin Mr. Beast. Iya itu. Mr. Beast itu kan kita tahu emang apa ya, konten creator internasional. Internasional, Dia bener. main di Instagram, dia main di TikTok juga. Setuju, bener. Dia itu bener-bener kalau ngasih hadiah nggak kira-kira kan. Bener. Dan lu bilang lu mau ngalahin dia. Terus tiba-tiba followers lu berkurang. Iya, Kok bisa gitu ya, gue bingung. Kenapa kira-kira bro? Dari beberapa orang nganggep gue terlalu sombong. Kayak, wah ini apaan nih anak-anak, mimpinya ketinggian. Jadi 2 juta langsung Iya. unfollow 2 juta orang. 2 juta Dalam orang. waktu berapa lama? Berapa ya? Hampir seminggu sih. Tapi engagement lu kenceng banget ya bro, berarti segitu. Dalam hitungan minggu 2 juta orang. Iya. Terus balikinnya lagi gimana? Kalau gue sih emang udah persiapan buat acara yang gue bilang ke lu, Ya yang kemarin. yang acara hadiahnya 1 miliar. Yang gitu 17 Agustus kan? 17 Agustus. Gue terbangin tuh. Kalau gue di situ 17 Agustus gue ikut ya. Siap, bener ya Ayah? Bener. Itu acara terbesar gue jamin, Jadi itu yang lu bilang lu Iya, mau gue mau mengalahkan Mr. ya, Beast. itu dia sebenarnya kartu as gue lah yang sebenarnya mau gue keluarin. Tapi ya netizen kan nganggep gue terlalu sombong. Wah, soalnya gue juga bilang gue mau membanggakan nama Indonesia. Terus mereka bilang apaan konten lu begini mana bisa bawa nama Indonesia. Jangan bawa-bawa nama Indonesia lah, dia bilang gitu. Terus akhirnya lu kaget ya waktu itu pas ngeliat follower turun, terus wah lu drop gak atau lu tetap mau jalanin? Itu yang hebatnya deh. Yang gue salut sama lu tuh mental lu. Habisnya kan anak generasi sekarang digituin dikit, udah aku nggak jadi Enggak lah. Tapi lu tetap maju ya. Soalnya gue ngeliat gini, kan mungkin yang 2 juta orang ini nggak kurang percaya lah sama gue dan mungkin mereka ya udah unfollow lah. Tapi kan gue tetap fokus sama 56 juta orang ini ya. Jadi ada 56 dibanding 2 juta kan mending gue fokusin yang besar gitu loh. Masih ada orang nih yang percaya sama gue nih. Tapi ada 2 juta orang yang nggak percaya, ya udah gitu loh. Tapi keren. Itu baru namanya mental juara. Sekarang kan lu di usia 22 tahun udah sukses. Berarti gue lihat lu kontennya bagi-bagi hadiah. Itu duit dari mana sih? Banyak yang nanyain. Duit dari mana? Berarti lu tuh emang udah menyisihkan uang yang rezeki yang lu dapat emang buat bagi-bagi. Iya. Kalau gue sendiri dari sosmed, dari endorse, dari campaign sana, campaign sini, brand ambassador, gue nggak terlalu nyari duitnya. Soalnya gue juga ngerasa kalau dari konten kreator doang sosial media ya ada limitasinya. Jadi mendingan gue pakai lagi, gue putar lagi buat bikin konten lagi. Sekalian gue bikin konten yang bisa bantu orang lah, berdampak jadi lah. contoh misalnya nih, gue klien. Oke, iya. Willy Salim, saya kasih uang kamu 500 juta, saya kasih uang kamu 1 miliar. Iya. Nah, itu 1 miliarnya itu atau anggaplah biar gampang hitung ya, 1 miliar. Berarti 1 miliarnya itu nggak langsung lu ambil tuh ya? Enggak. Lu langsung sisihkan berapa persen kira-kira untuk lu bikin konten? Jadi udah gue atur sendiri gimana, kan gue juga punya tim Ya. Gimana gue sisihin buat perusahaan, gue sisihin lagi buat konten, gue sisihin lagi buat bagi-bagi gitu. Jadi akhirnya lu puter setengahnya, mungkin di bawah 50% kali yang lu ambil? Lebih lah ya kadang. Yang lu ambil? Yang gue ambil. Yang lu ambil buat lu diri lu sendiri? Kalau gue, hidup gue tuh sederhana, Oh gitu. Ya kayak simple doang, paling makan, minum, jalan-jalan, ya udah gitu loh. Yang penting mobil oke. Iya, mobil pun gue biasa-biasa aja, nggak terlalu yang. Lu nggak koleksi mobil, nggak terlalu? Enggak. Jadi memang lu sekarang fokusnya buat. Iya. Pokoknya dari awal gue konten, gue berpikiran, gue mikir nih keras nih, gimana dalam 3 tahun gue tuh bisa dikenal satu Indonesia. Sekarang udah tercapai. Nah sekarang udah tercapai. Setelah 3 tahun ini baru nih, gue mulai melakukan hal-hal yang udah gue planning lagi. Oh berarti hidup lu tuh cukup terkonsep ya? Lumayan terkonsep. Jadi lu bener-bener pedagang sebenarnya lu tuh. Cuman yang lu dagangin adalah brand diri lu sendiri. Jadi lu pinter, maksudnya ya udah dapat uang berapa, lu sisihin buat lu puter. Tapi lu bilang tadi ke gua hidup lu sederhana. Tapi rumah lu puluhan miliar itu, gimana? Tapi kan kalau rumah kan kita beda sama yang lain ya. Itu kan rumah tempat tinggal. Oh iya. Setuju juga sih. Setuju juga. Tapi sekarang lu cita-citanya mau apa lagi? Alhamdulillah kan lu udah ngetop, udah terkenal, udah apa lagi yang belum lu capai? Atau ke depan lu tiba-tiba mau jadi apa? Jadi Batman? Enggak, maksudnya mau jadi pengusaha, atau tiba-tiba lu mau nanti ke politik, atau lu tiba-tiba mau bikin film? Bikin film udah belum sih? Belum ya? Belum. Atau apa? Kalau gue ngerasa sekarang pencapaian gue ini baru dimulai jadi belum sejauh mana yang gue hayalin lah. Soalnya mimpi gue kedepannya lebih jauh lagi. Apa mimpi lu?
Salah satunya yang acara yang mau gue bangun itu loh. Ini, WD 17 Extra Agustus Game. ini. Jadi WD Extra Game ini itu kayak kompetisi. Sekarang skalanya tuh nasional lah. Jadi kan gue terbangin 38 orang dari setiap provinsi. Hadiahnya 1 miliar nih. Kedepannya gue bisa bikin lebih gede lagi. Gue punya koneksi sekarang kan. Gue udah sounding ke beberapa kreator juga. Gue dibantu sama platform YouTube, TikTok, semuanya. Nanti kita bikin lebih gede lagi ya. Kita undang dari Asia Tenggara nih semuanya ke Indonesia. Terus kita undang lagi dari Asia, kita undang dari seluruh dunia. Itu kan bisa bantu promosi pariwisata Indonesia juga. Jadi semua mata dunia tertuju nih sama Indonesia nih. Pasti nonton ini. Wah, acara apa nih? Iya kan hadiahnya gede lagi, 1M, 2M, 5M, 10M gitu. Wow. Iya. Jadi lu pengen bahwa satu dunia itu melihat Indonesia juga. Kalau orang Indonesia juga bisa nih bikin yang kayak skala produksian Mr. Beast. Ini yang lu bilang itu kemarin pengen ngalahin Mr. Beast. Nah, itu sebenarnya clickbait doang. Iya, Kalau kita sebenarnya bikin iya. YouTube kan misalnya videonya ini, clickbaitnya begini. Tapi maksud lu baik, memang Iya. maksud lu ide seperti itu memang ide yang gokil. Anggapan misalnya panutan lu kan misalnya Mr. Beast. Iya, benar. Maksudnya ini nih gue pengen Iya. lakukan hal yang besar daripada Benar. panutan gue. Maksudnya itu kan. Iya. Cuman lu bikin clickbait dengan lu seperti mengalahkan Mr. Beast. Tapi niat lu baik sebenarnya. Wah tapi hebat juga dia nih. Tapi gue penasaran Apa yang penasaran? Coba tanya. cara lu melahirkan ide-ide itu kadang lu dari sendiri, lu sendiri maksudnya, atau lu punya tim, atau ujuk-ujuk tiba-tiba kalau kayak gue nih suka yang tiba-tiba kalau gue. Oh iya. Tim juga ada, tapi kadang-kadang suka, udah ini. Gue tuh kadang lebih ke spontan. Kalau lu? Kalau gue mungkin karena 3 tahun selama gue berkarya nih, gue benar-benar memperhatikan semua data analisanya. Oh iya? Iya, jadi gue pernah bikin survei, gue datengin nih ke daerah-daerah nih. Gue liatin anak-anak yang penonton gue, misalnya orang-orang dewasa, mereka tuh umur berapa yang nonton gue. Terus mereka Lu tuh bener-bener sedetail itu. Mereka nontonin gue kapan, mereka suka nontonin apa, terus gimana cara mereka bersosial media. Jadi gue bener pelajarin semuanya. Jadi apa yang lu dapetin dari situ? Banyak lah. Contohnya misalnya? Contohnya kalau contohnya orang Indonesia suka drama, simpel. Itu kan simpel. Jadi lu bikin ada drama-drama dikit? Ada drama dikit. Oke. Gue pelajarin lagi orang Indonesia kalau nonton YouTube biasanya sambil makan Jadi taruh nih sambil makan nonton. Gue pelajarin lagi. Gue bikin video yang mereka nyaman ketika nonton gue sambil makan. gitu. Gue pelajarin banyak nih. Kapan mereka buka TikTok, kapan mereka buka Instagram, kapan mereka buka YouTube, gue pelajarin semua. Jadi gue tahu nih, waktu gue bikin video aja gue tahu kira-kira penontonnya berapa. Oh jadi karena lu sudah menganalisa itu? Udah detail banget, gue tahu penonton gue berapa, gue tahu mereka lagi ngapain, mereka pakai HP apa, kelihatan semua datanya. Widih. Iya. Terus lu sekarang penonton lu banyaknya usia berapa? Sekarang sebenarnya merata. Jadi Sampai seumuran gue juga. gue targetin Oh. tahun pertama target gue tuh anak-anak SD. Tahun pertama. Serius. Anak-anak sekolah SD. Kenapa lu pengennya anak-anak SD? Soalnya generasi yang akan mendatang anak-anak SD inilah. Oh, supaya umur lu panjang. Iya. Supaya saat mereka besar Iya, dia masih bener. ingat lu. Oke. Terus tahun kedua gue fokusin anak SMP sama SMA. Oke. Tahun ketiga gue fokusin sama pekerja kayak Oh jadi lu balik ya? abang ojol, mbak-mbak Indomaret. Gue ubah nih semua penuturan kata gue ubah semua branding gue jadi lebih dewasa. Dulu kan gue pakaiannya nggak gini ya, Iya. pakaiannya kemeja warna-warni, SpongeBob, Iya. terus celana pendek, mainannya sama bonge. Iya, sama Bong. Gue di handphonenya dia aja. Nama dia di handphone gue Willy Bonge. Jadi lu sedetail itu. Iya, sekarang gue mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi lu balik, lu ngambil analisa penonton lu dari SD dulu, baru masuk SMP, baru masuk SMA. Nah, terbukti ya sekarang satu Indonesia nih, semua SD pasti kenal gue. Iya. Semua bocil-bocil. Karena lu udah arahnya ke situ dulu, udah lu penetrasikan ke sana. Iya. Terus followers lu ini paling suka konten lu apa? Bagi-bagi hadiah itu? Sebenarnya konten bagi-bagi hadiah itu cuman pilar kecil di antara 10 konten nih, satu doang yang bagi-bagi duit. Yang lainnya? Yang lainnya tentang diri gue. Misalnya gue bantu orang, terus gue bikin project ini, kayak gue bikin game ini, gue lagi bisnis, lagi apa, lagi ini. Nah ngomongin bisnis lu jalanin bisnis apa? Sekarang gue punya skincare.
Oke. Iya, skincare. Cuan tuh skincare ya. Lumayan. Baru pertama kali buka udah balik modal. Udah Langsung live gua pertama 2 jam sold out. Widih, langsung balik modal. Sold out 50.000 piece. Cuman dalam 1 jam doang. Iya. Bisa 50.000 piece langsung balik modal, langsung untung. Tuh, hebat kan. Terus yang kedua? Yang kedua gue punya sekolah. Sekolah apa? Iya, namanya Wiz Academy. Wiz Academy. Iya, itu buat orang cari uang online, Jadi gue ngeliat nih masa depan anak-anak kita sekarang, kita tuh kan udah hidup di masa yang udah globalisasi, terus sekarang arbitrari, pokoknya cara cari duit itu udah beda. Kayak orang kuliah 6 tahun sama anak muda baru lulus SMA, gajinya bisa sama gitu, ya kan? Sama konten kreator sama gitu. Setuju. Nah, gue mengulik nih, gimana cara cari duit online. Gue kumpulin semua di situ. Pertama konten kreator, ya kan? Kedua afiliator, live streamer. Ya. Ketiga ada kreator CapCut, lu tau nggak? Tahu. Bikin template di CapCut. Tahu. Bisa beli mobil, beli motor, gue kumpulin semuanya. Orang-orang jagonya, gue kumpulin jadi satu. Orang-orang mau belajar bisa gitu. Nah ini keterlibatan orang tua lu sendiri dalam bisnis atau ini bener-bener nggak ada sangkut paut ya? Lu bener-bener sendiri nih? Sekarang? Iya, apapun itu. Jadi orang tua? Orang tua nggak bantu sih. Cuman support secara mental. Sama kayak maksudnya Iya. bukan orang tua iya. gitu, bukan. Jadi lu ini bener-bener lu independen nih? Independen. Sama kayak gue berarti dia persis nih. Soalnya kalau orang tua tuh zamannya udah beda, mereka nggak terlalu ngerti apa yang kita kerjain kan. Tapi mereka hatinya baik nih, lembut, mau anaknya sukses. Iya. Jadi semuanya dilakuin biar anak gue sukses. Jadi apapun yang lu kerjain, bokap lu blessing. Support, blessing. iya. Tapi bokap nyokap di sini kan sekarang? Iya, di sini. Lu punya adik gak? Punya adik. Lu paling gede? Paling gede. Terus adik-adik lu gimana? Lu tarik lagi, lu ajakin dunia entertain atau dia masih lu sekolah? Gue suruh sekolah sih. Cuman gue push juga, lu harus punya nih personal branding di sosial media. Soalnya kalau lu punya followers berapa aja lu nggak bakal pusing makan, lu nggak bakal kelaparan deh. Lu tinggal ke restoran, mau nggak gue barter story, udah makan gratis. Bisa gitu? Nggak, misalnya, Iya. amit-amit, Iya, ya kan? bener. Iya, itu bisa buat juga. backup lu lah, gitu. Ya, kalau caranya kita bener Iya. bisa. Tapi gue juga ngeliat lu udah punya pacar si Filmi ya. Ini mesra mulu loh sama si Filmi, gue lihat nih. Ciela kok udah pegang gitu, gue lihat. Enggak dong. Dia Lu juga serius? jago, Hah? dia juga jago. Followersnya kedua terbesar. Si TikTok ya? Iya. Jadi abis lu dia Iya, untuk TikTok. iya. Lu bisa ketemu dia, bisa udah jatuh hati gitu gimana? Jadi pertama kenalnya di TikTok, dia lagi nge-live. Terus? Nah cowok kan biasa nih, wah cantik nih gitu kan. Gua iseng aja gift mulu gitu loh, terus? gift. Iya. Terus gua komen, hai gitu kan. Dibalas deh follow-followan. Kalau misalnya dia tiba-tiba besok ngajakin lu nikah gimana? Nah itu dia. Itu dia tiba-tiba. Ya namanya juga cewek, udah jatuh cinta terus aku mau nikah sama kamu. Dia udah kode-kode sih ya. Hah? Iya, gimana ya? Lagi ya? Ini belum gua kasih tahu siapa-siapa nih. Terus gimana? Dia udah kode-kode nih? Udah kode-kode. Wah, terus gimana? Kode-kode. Terus gimana? Lu kan ya biasanya umur-umur 22 ini suka galau. Nah iya. Maksudnya bukan galau saat cintanya. Galau ini lagi karir lagi hot-hotnya. Iya. Itu kan? Terus Terus aduh kalau gue nikah ntar gimana? sama persis. Jadi gue dulu sebelum mau nikah sama Nagita sama gue apa yang lo rasakan gue ngerti. Gue kan dulu image-nya kan so playboy. Ya Oh kan? iya. Di TV-TV gue sama cewek-cewek gitu. Gue nikah, aduh gue kalau nikah nih kalau gue nggak jadi playboy lagi ntar gue gimana fans gue? Wah gue kepikiran juga gitu. Apa yang lu pikirin sekarang? Aduh. Sama nggak kayak gue? Sama persis aja. Lu pikirin, aduh Iya. kalau gue nikah, Aduh. follower-follower gue terima nggak ya gitu kan? Iya. Gimana ya? Kalau menurut gue sih, tapi ujung-ujungnya gini. Ah. Ternyata Allah itu, Tuhan itu kalau udah jalannya kita nikah, rezekinya malah ditambah 2 kali lipat. Gue dulu pas bingung-bingung abis nikah, ibaratnya duit resepsi, duit apa balik. Oh iya. Udah gitu, abis itu dikasih rezekinya, tiba-tiba gue masuk market yang tadinya Playboy Bujangan, masuk ke market family. Oh. Tiba-tiba 2 kali lipat, ada anak, ditambah lagi rezekinya. Jadi 3 kali lipat. itu apa ya, blessing yang emang nggak bisa ada di otak kita, tapi ya itulah percaya bahwa ya Tuhan itu, Allah itu ada. Bener gitu. Tapi ya kita, gue juga dulu kalau tidak
apa ya, gue juga tadi mikirnya kan gue hidupnya pengen kayak James Bond dulu. Iya, Gue iya. nggak nikah-nikah sama cewek-cewek gitu tadinya. Maksudnya nikahin terakhir umur 50 dah. 40 gue nikah lah. umur 27. Tapi kalau lu sendiri pengen nikah nggak? Aduh, masih ragu gua. Iya. Terus kalau Masih film ini bingung. denger nanti bete nggak dia? Enggak bete. Nggak bete dia? Cuman kan gue juga belajar kalau nikah itu nggak cuman kita nikah punya anak gitu Iya, kan. benar. Tapi banyak kesiapan mentalnya, keluarganya. Ketika nikah gue dengar dari orang-orang sih keluarganya juga harus nikah juga. Bener, kita kalau mau nikah itu ya kita nikahin keluarganya juga. Bener. Dalam tanda kutip kan. Tapi gue nanya orang-orang ya, nggak tahu ini bener atau enggak nih. Dia bilang 10 orang nih yang udah nikah nih, cowok-cowok ya. Gue tanya nih, bang, menurut lu gimana kalau gue nikah? Aduh, kayaknya jangan Will, jangan cepet-cepet Will. Menurut lu gimana? Bukan jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Oh, Tapi iya. kalau sudah menemukan orang yang tepat, nggak usah cepat-cepat, pasti dipercepat. Gitu. Oh ngerti iya. nggak? Jadi pasti akan dipercepat dengan sendirinya. Itu keluarga lu udah kenal, udah sama-sama kenal. Udah sama-sama kenal. Sekarang udah berapa bulan pacaran? 3 tahun. Sorry, bulan lagi. Udah berapa tahun? 3. Oh, udah lama. Udah lu. lama, iya. Lu termasuk setia juga berarti ya? Kalau gue zaman lu mah gue 1 tahun paling lama gak? Apa yang membuat lu cocok sama film ini? Mungkin kita satu ini kali ya, Satu dunia. satu dunia Kerja bareng. Jadi kalau gua sibuk, dia tahu gua sibuk ngapain nih. Gue juga tahu dia sibuk Jadi ngapain, nggak ganggu. Pas lagi ketemu juga bisa spend time together tapi sambil ngerjain Iya, konten bareng. sambil ngobrol bareng gitu. Obrolannya nyambung, semuanya nyambung. Bisa sharing konten. Sharing konten, Tapi bener. bisa posesifan nggak kan kayak gitu? Kamu jangan collab sama si ini ah. Enggak, gue mah nggak gitu. Kamu nggak, aku nggak mau gitu. Enggak ada gitu, nggak ada gitu-gitu. Enggak, itu mah anak SMP kali, anak Iya, SMA. Jadi Iya. lu nggak, jadi lu nggak posesif. Nggak posesif. Kalau konten si Filmi lu suka intas nggak? Paling gue ngobrol-ngobrol Karena kan aja. kira-kira kayaknya kalau gue lihat konten lu sama Filmi mirip-mirip ya. Beda sebenarnya. Oh, beda? Kalau lu lihat lebih dalam lagi, dia tuh lebih targetnya tuh cewek-cewek. Oke. Ya, jadi kalau ke mall cewek-cewek kenal dia nih, tapi belum tentu kenal gua. Tapi segitu kebalik ya. Enggak, kalau Filmi mah cowok-cowok juga suka. Iya, tapi 70% penonton dia cewek. Kalau lu Kalau gua 50-50. cowok iya, cewek iya. Iya. Cuma dia banyak banget nih ceweknya. Ya, bagus juga dong, tapi kan secara lu sama dia pacaran, otomatis fans ini juga kesedot jadi ke Iya. lu. Tapi lu ngebayang nggak bisa ada di titik ini sekarang? Enggak sih ya. Enggak ya? Tapi dulu gua udah pernah bermimpi ya. Sebelum gua sukses gua udah bermimpi suatu saat gua bakal jadi nomor 1 di Indonesia. Gua bilang gitu. Sebelum masih ada tuh videonya. Videonya 3 tahun lalu gua bikin untuk Willy Salim 3 tahun lalu gua yakin lu bakal jadi nomor 1 gitu. Tapi memang itu keyakinan diri itu penting. Iya. Gue juga dari dulu itu nggak pernah menyangka. Tapi gue dalam hati kecil gue, Widih. gue pasti sukses gitu gue. Pasti gue sukses, gue pasti bisa sukses, gue pasti bisa hebat. Pasti ya. Gitu, emang itu butuh. Butuh ya. Butuh. Iya. Kalau kitanya bukannya takabur ya bahasa, tapi kalau kita nggak ada motivasi susah juga hidup, apalagi di zaman sekarang. Benar. Tapi Filmi sendiri satu orang yang berpengaruh nggak dalam proses kehidupan lo jadi sampai sekarang? Filmnya ya. Mungkin ya cukup berpengaruh. Soalnya ketika gue pacaran sama dia, gue tuh tenang. Gue ngerasa nih cewek nih nggak bakal ngapa-ngapain, nggak bakal aneh-aneh gitu loh. Lu percaya sama dia? Gue percaya sama dia. Dia nggak bakal nih ada cowok gatel ngechat dia dibalesin, nggak mungkin. Kalau gue ngechat, om, ya om, gitu. Udah beda generasi. Iya. Tapi itu pengaruh paling besar. Iya, iya. Soalnya ketika gue tenang lah, ketenangan. Ya, tapi kan. itu penting, sama kayak gue Nagita ibaratnya kalau gue pergi kemana, gue yakin dia nggak akan gimana-gimana. Iya. Itu penting banget. Penting. Kan capek juga laki ya kan. Bener, kita iya. kalau udah harus kerja, terus kita mikirin, aduh kamu tuh pulang jam berapa, aduh kamu ini kepala kita Nah pusing. itu dia. Jadi intinya Filmi bisa dipercaya sama lu. Bisa dipercaya dan sampai sekarang tenang. tidak pernah mengkhianati lu. Nggak pernah, belum pernah sih. Jangan dulu. Jangan sampai. Lu lah. udah pernah? Belum kan? Tapi pelajaran hidup yang lu bisa ambil dari sekian banyak perjalanan lu, dari lu di Bangka, terus Iya. tiba-tiba lu datang ke Jakarta sekolah, tiba-tiba lu jadi content creator, tiba-tiba lu punya rumah, tiba-tiba lu punya mobil, yang nggak disangka-sangka. Apa pembelajaran yang selama ini lu flashback 22 tahun lu hidup?
Pertama mungkin kita harus berani bermimpi ya. Satu, mimpi itu perlu. Mimpi itu penting. Gratis, lu, bro. Gratis, lu nggak usah malu. Terus lu nggak usah diamin ke diri lu sendiri. Lu ngomongin aja ke semua orang. Gue mau jadi ini, gue mau jadi ini, gue mau jadi ini, gue mau jadi ini. Betul. Kadang ada beberapa orang yang apa ya, yang kayak mungkin nggak percaya, ngerendahin. Tapi ya ada beberapa juga yang bakal ngingetin. Oh Will, katanya lu mau jadi nomor 1. Kok lu males-malesan? Iya benar juga. Terus gue yang paling berasa itu ya. Setiap hal yang terjadi di hidup ini ya, gue ngerasa semuanya itu cuma ada 2 hasil lah. Yang pertama itu pembelajaran, ya kan. Yang kedua itu blessing, anugerah berkat gitu loh. Pokoknya kalau ada masalah nih, berarti gue belajar dari sini. Tapi ketika gue udah pelajarin semuanya, ternyata semuanya itu cuma anugerah doang, nggak berkat doang. Kenapa gue dikasih masalah ini? Soalnya rencana Tuhan alam semesta maunya gue di sini, maunya gue begini, maunya gue begini. Betul. Kenapa gue dihujat nih gara-gara ini? Ternyata dia mau acara gue lebih besar lagi, seluruh mata di Indonesia bakal tertuju ke sini. Jadi kalau ada masalah, gue bakal mikir gini ya, wah kayaknya Tuhan alam semesta ini lagi suruh gue belajar apa ya, gitu. Yang gue pelajarin sih. Tapi benar, karena Tuhan, karena Allah itu Iya. belum tentu dia kasih apa yang kita mau, tapi Benar. pasti dia kasih apa yang kita butuh. Benar, setuju. Benar kan? Iya. Kalau tadi lu bilang lu pernah ngomong 3 tahun waktu dulu 3 tahun, Will lu 3 tahun Iya. lagi. Itu umur berapa? Itu gue umur 19-18. Sekarang lu 22 22, kan? iya. Sekarang gue coba tes lu. Lu kalau mau ngomong sama Willy Salim, Apa? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Will, lu 5 tahun ke depan mau jadi apa nih, Will? Lu ngomong sama diri lu sendiri dah. Kalau gue yakin pasti gue udah cukup terkenal di mata internasional. Wis, amin. Iya. Sekarang gue udah pelajarin sekitar 6 bahasa ya, Iya? buat ngobrol sama beberapa orang nanti ke depannya. Biar bisa lu go. Iya, gue les-les juga ya. Gue yakin mungkin gue nikah ya. Mungkin lagi. Mungkin halo baby Rafathar 2.0. Oh, 5 tahun lagi ada Baby Rafathar 2.0. Apalagi ya kira-kira? Mungkin gue udah bantu orang lebih banyak daripada gue sekarang ini. Gue udah berhasil berdampak lebih dari yang sekarang gue bisa lakuin. Jadi mimpi lu tuh bukan jadi orang kaya ya? Ya semua orang pasti pengen jadi orang kaya, tapi bukan kaya materi. Yang lu dahulukan adalah kaya hati dulu ya. Sebenarnya itu gue emang seneng banget, soalnya kan gue dari kampung nih, semua tetangga, semua teman-teman gue kan susah, jadi gue tahu rasa susah gitu loh. Ya benar, gue juga karena di Bandung ya, gue juga hidup di Bandung dulu. Ya pernah bapak gue pernah di kondisi yang bagus, pernah juga. Iya, gue juga kayak gitu, pernah bagus, pernah bangkrut. Bokap lu kan? Iya. Sama. Bokap gue dari zamannya bagus sampai banknya dilikuidasi, bro. Oh iya. Sampai kita juga waktu itu sempat ibaratnya ngerasain gitu ya. Iya, gue juga. Seminggu sekali datang ke mall, ini jadi sebulan. Kadang iya pergi, kadang enggak. Gue juga. Gue SD pernah sekolah di Jakarta, balik lagi ke Bangka. Oh gitu? Iya. Jadi lu kadang pernah merasakan susah. Pernah merasakan susah. Dan lu ngelihat orang-orang sekeliling susah. Setuju. Dan gue sendiri, gue pengen, mungkin kalau uang itu nomor 2. Gue pengen apa ya, gue pengen bersejarah gitu lah. Kayak gue tuh ketika gue udah nggak ada, gue dikenang. Ngerti gak sih, kayak nih 100 tahun lalu ada nih orang hebat nih gitu, ngerti gak sih? Nih kayak sekarang kita kenang Pak Soekarno gitu kan, kita kenal W.R. Supratman gitu. Gue pengen dikenang juga. Jadi lu pengen meninggalkan legacy. Legacy, bener. Meninggalkan legacy, nama baik. Nama baik. Iya. Amal kebaikan. Amal kebaikan. Jadi meskipun lu nanti suatu hari mungkin lu udah nggak ada, jadi nama lu tetap terkenang baik dan juga amal ibadah lu masih bisa mengalir. Amin, bisa berdampak, orang-orang bisa belajar juga dari sana. Jadi memang benar. Pingin berpengaruh juga, kayak influencer sendiri kan artinya pengaruh kan. Influence itu kan mempengaruhi gitu. Tapi kan kita bisa jadi pengaruh baik juga gitu loh. Suatu saat nanti ya, amin ya. Ya amin, lu juga sekarang sudah menginfluence hal-hal yang baik. Iya. Mungkin yang terakhir tips menghadapi sama lah kayak gue sama lu lah. Mungkin kita kena beda generasi aja. Iya. Kalau gue untuk menghadapi netizen yang apa ya komen, kan kadang kita suka dijatuhin mentalnya. Kalau gue sih emang nggak pernah baca komen. Jadi gue nggak pernah baca komen. Gue jarang banget baca komen, jarang banget. Kalau lu gimana caranya untuk menghadapi komen-komen? Apalagi kan lu di generasi
Lu gen apa ya? Bukan milenial ya, gen apa ya? Gen Z ya. Lu Gen Z, gue milenial, lu Gen Iya. Z. Gen Z itu komennya kan lebih sadis bos. Lu gimana menanggapi itu? Supaya lu tetap bisa fight. Kalau gue sih, gue udah tahu tujuan gue kemana. Kayak mungkin masalah tuh pasti datang lah. Cuman gue ngelihatnya komentar-komentar mereka ada beberapa yang ngebangun, ada beberapa yang emang gue nggak mikir aja nulisnya gitu loh. Emang gue kesel aja. Tapi terkadang komentar-komentar mereka digabungin bisa bikin kita kena masalah. Ngerti gak sih ya? Kayak masuk berita ini. Tapi ketika gue masuk ke dalam berita-berita itu, masuk ke dalam drama, masuk ke dalam masalah, gue belajar lagi, gue mikir lagi, wah ini ujian nih buat gue naik kelas, ya kan? Kayak kita sekolah aja, kalau mau naik kelas kan ujian dulu UN, kan? Wah ini ujian gue nih, gue buat naik kelas nih, gitu. Benar. Jadi gue nggak terlalu masukin hati sih. Cuman kadang-kadang ada juga sampai kita cuek, tapi sampai kedengeran di kuping kita ya nggak sih ya kan? Tapi nggak apa-apa sih, memang terkadang apapun itu ya itu ujian kita kan. Iya. Gimana kita bisa menyikapinya. Setuju. Semakin kita dewasa, pasti kita menyikapinya jauh lebih matang. Benar. Kan nggak perlu orang marahin kita balas dengan kita Setuju. marah balik. Nggak Iya. perlu. Paling keren itu kalau orang lagi udah ngejatuhin kita, kita balasnya kita nggak balas, tapi kita buktikan bahwa kita lebih sukses. Itu kan sangat uppercut kan ibaratnya. Iya, sangat seru itu. Jadi hari ini kita belajar sama Willy Salim bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya, karena kompetisi itu sebuah keharusan, Iya. sebuah ya boleh kita berkompetisi, tapi kerja keras adalah prinsip utama. Itu dia Willy Salim. Sama jangan coba untuk viral dengan ngejatuhin orang lain. Nah itu gue setuju. Gue suka lu karena lu nggak pernah viral, nggak pernah memanfaatkan momen Iya. buat naikin diri lu sendiri. Kan kadang ada momen baik, ada momen jelek. Iya. Kalau momen baik ya nggak apa-apa, sama-sama baik. Tapi kan kasihan kalau ada momen orang yang lagi terpuruk, kasihan, terus ya. kita naikin dia dengan menjatuhkan siapa, kita nggak tega banget. Nggak tega bener. Kita nggak Mudah-mudahan tahu ya. lu sukses selalu dan gue suka Willy Salim. Ini.